Menjadi salesman karismatik melibatkan kombinasi keterampilan komunikasi yang kuat, kecerdasan emosional, dan kemampuan untuk terhubung secara tulus dengan orang lain, khususnya customer. Ini bukan tentang sekedar pandai bicara, melainkan tentang membangun kepercayaan dan membuat orang lain merasa nyaman dan didengarkan. Berjumpa lagi dengan podcast kami, Obrolan Sales. Ngopi bareng sambil ngelek. Pada episode ketiga ini, kita akan membahas tentang trik untuk mencapai sasaran. Lebih tepatnya target kita sebagai seorang salesman yang sudah membuktikan dengan karismatik, target bisa dicapai atau bahkan dilampaui. Alhamdulillah telah hadir narasumber pertama kita, Bang Aap Abdul. Selamat datang Bang Aap Abdul. Sehat Bang Aap? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan duduk Pak Aap. Jauh Bang Aap? Jauh Pak dari Jauh. Joglo. Oke. Untuk narasumber kedua yaitu Bapak Doni. Halo Bang Doni. Wah, sehat Bang Doni. Sehat. Selamat datang Bang Doni di podcast kami. Silakan digeser Pak Aap. Ya. Mungkin untuk mengawali obrolan kita, ya karena tema kita yaitu obrolan sales, ngopi bareng. Sambil ngeles. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja, ya Ya. seperti halnya kita nongkrong di warung kopi, nongkrong di tempat-tempat kita kerja, ya ngobrol los aja selama itu tidak mengganggu orang lain atau menyakiti orang lain, apalagi ngomongin orang lain, kita boleh-boleh aja ngobrol di sini. Ya intinya niat kita baik untuk memberitahu kepada semuanya bahwa dunia sales itu ada masa depan. Ya, oke? Mungkin pertanyaan pertama yang sering saya pertanyakan kepada narasumber, setiap narasumber yang datang pertama kali yaitu keluarga. Ya, karena itu jalan untuk membuka omongan kita. Bagaimana kita bisa los atau ngerem. Ya. Bang Doni udah punya keluarga Bang Doni? Alhamdulillah udah. Istri ya? Ya istri. Iya. Oke. Pengennya nambah. Jangan dulu, jangan. Enggak, maksudnya nambah anak gitu. Oh iya, betul betul. Ya, pikiran enggak ada. Nambah anak. Nambah anak. Kan udah istri udah ada, Istri jadi udah pengen ada. nambah anak Oh. gitu. Begini Pak, kalau sales tuh pinter ngeles. Iya. Sesuai tema, sesuai tema. Ya, Bang Aap udah punya istri juga. Alhamdulillah Tapi udah, Pak. kita masih muda ya. Iya. Masih cukup lah buat. Tapi udah punya anak Bang Aap, sorry. Alhamdulillah udah Pak. 1, 2, Baru satu. baru 1. Iya. Usia berapa emang usia? Usia 27. 27. 27. Oh, nikah setelah jadi sales atau sebelum jadi sales nih? Sebelum Pak. Sebelum. Mungkin lebih ke Aap nih. Bun, mungkin lebih ke Aap, enak nih nanyanya. Los ya, los ya. Lebih los ini si Am. Aduh. Bang Joni udah punya anak? Alhamdulillah belum. Ya lagi proses. Lagi proses. Iya. Mudah-mudahan segera dikabulkan ya. Amin. Oke. Gini aja. Saya mungkin ke Bang Aap dulu. Bang Aap tadi katanya menikah dulu baru jadi sales. Iya. Tanggapan istri bagaimana setelah tahu kamu sales? Sorry, sebelumnya karena dunia sales itu ya bisa dikatakan dipandang sebelah mata menurut saya ya. Oh, kerja mana Bang Aap? Sales. Nah, itu satu-satunya kata-kata yang sering kita dengar Pak Aap. Istri gimana Pak Aap? Alhamdulillah sih Pak udah sangat setuju lah dibanding setuju. sebelumnya. Saya udah pernah dari abis nikah itu sempet nganggur 4 bulanan. Ah, Nah sempet pernah jadi kurir tuh. Kurir? Iya sehari. Cukup sehari. kenapa? Iya. Kenapa? Gak kasihan Pak tampang kurir Pak. Gak bisa. Iya dibanding kalau misalnya diambil dari kerjaan sekarang ya sama kurir itu kan sama-sama keliling di lapangan. Ya, Tapi Pak, lebih- sama-sama di area lah ya. sama-sama di area. Tapi lebih baik saya jadi sales. Soalnya kalau jadi kurir itu bukannya saya ini ke kurir ya, cuma lebih ke pengalaman aja. Kalau kurir itu yang satu saya nggak punya motor. Itu yang kemarin tuh motor bini. Yang kedua ya dari waktu juga. Karena dia nggak ada
nggak ada libur, ada libur sistem opsi. Oh, sistem off. Iya. 1 minggu kerja tapi liburnya nggak Iya, tentu hari Minggu. Iya. Oke. Bang Doni sebelum jadi sales di mana nih Bang Doni? Kalau Di- boleh tahu nih, pabrik pernah pabrik? Pabrik belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Dari lulus sekolah belum pernah di belum pabrik? pernah. Langsung ke sales ini? Bukan, belum. Oh, bukan. Dari franchise, kerja franchise ya kayak makanan sih. Franchise. Iya. Oh, kamu tanam saham bagi hasil. Oh, Atau- itu tanam saham bagi hasil. Maksudnya bekerja di itu di Oh, jadi- perusahaan makanan gitulah. Oh. Iya. Oke, paham. Itu selama kerja sih 3 bulan doang sih. Setelah 3 bulan kerja di gudang. Di gudang. Sempat di gudang dulu. Hmm. Dari 2017 nyampe zaman Covid tahun 2020. Ya, Iya, 2019 lah Iya, awal. 2019. Ya pertengahan 2019 Hmm. dipindahin ke mobil dulu. Sales Mobil kampas. Iya, mobil kampas. Oh, tapi salah sudah. Belum jadi Oh, belum. sopir. Sopir. Iya, sopir kampas gitu. Oke. Sopir kampas, setelah itu baru dipindahin ke sales. Supir kampas kan bawa sales juga kan? Iya, Nyupirin bawa barang, sales. cuman kan kita kan cuma nyupirin doang, nganterin salesnya gitu. Iya, Oh. tapi kan udah masuk sales lah. Masuk sales kayaknya. ya, masuk sales. Hmm. Kok bisa ke sales? Ya itu karena ada pengurangan tadinya, Mbak. Oh gitu. Iya, tadinya kan ada pengurangan. Jadi dari gudang itu saya dipindahin ke sales gitu, karena ada pilihan gitu. Ada pilihan. Kalau boleh tanya ini Pak, obrolan sales ya? Ah, Obrolan sales nih, apa ngopi bareng sambil ngeles? Betul. Ngeles itu ngeles apa? Ngeles itu dalam bahasa Jawa itu apa ya? Ketika kita ngomong diplesetin gitu loh. Oh, iya, iya. Oh, Kan biasanya- emang apa orang mana nih Bang Apri? Orang sini ya? Orang sini asli. Oh ya makanya nggak tahu Bang Doni orang Jawa. mana Bang? Orang Lampung, Pak. Orang Lampung. Lampung iya. asli atau Lampung? Lampung asli. Oh, Lampung Iya, cuma Berarti- kelihatan nggak bukan orang Lampung ya? Merantau ya, Merantau, iya. Sesuai tema kita episode ini kan karismatik seorang salesman. Kenapa saya angkat karismatik? Karena info dari tim kreatif kita, narasumber ini punya karisma katanya. katanya Katanya ada yang bilang karisma apa deh? grade A kan. iya. Salesman ada grade-nya gitu. Grade A, grade B gitu. Ternyata nggak semua sales terlihat kucel ya. Ya, Mungkin Soalnya ini. kemarin ada narasumber kita yang bilang ya inilah kita Oh. hidup di jalan kena panas terik matahari jadi seperti ini. Hujan-hujanan, Gitu. Ternyata makanya. tidak kan, nggak semua sales seperti itu. Ternyata ada loh yang lumayan juga. Skincare-nya beda kali. udah ada Sengaja persiapan. biar glowing. Iya, biar glowing sebenarnya. Kenapa? Abang-abang kan masih pada muda ya. Kenapa tertarik dengan dunia persalesan? Bang Doni. Kalau sales sih sebenarnya bukan pilihan sih sebenarnya. Bukan pilihan. Bukan ya emang pilihan. bener. Cita-cita juga nggak ada, sih. Nggak ada pilihan. Zaman sales, sekolah iya. nggak ada cita-cita jadi apa kamu nak? Iya. Sales. Nggak ada ya. Nggak ada. Karena terpaksa tadi, iya, karena terpaksa tadi, ya udah diterjunin ke dunia sales tadi. Mm-mm. Jadi saya apa ya? Bisa dikatakan bukan Kebutuhan, pilihan ya? ya, kebutuhan tadi. Tadinya kan Jadinya saya kebutuhan, ya. sales itu sangat susah sih. Nggak bisa masuk, nggak Ada. bisa apa? Gambarnya udah takut duluan atau gimana? Awal-awalnya. Udah takut duluan, Takut duluan. ya bingung Gambaran mau, juga mau ya? ngapain, bingung Hmm. mau ngapain, ya nyari toko juga nggak tahu karena Hmm. awal-awal itu kan karena kita nggak ada yang ngajarin gitu. Kan Jadi- sekarang dunia digital bang, tinggal pakai aplikasi. Iya Tapi betul. bukannya kalau apa namanya sales itu udah dikasih mapping ya, maksudnya area-areanya gitu, atau pilih sendiri atau nyari sendiri? Iya, memang sudah dikasih mapping kan. Kadang kita kalau bukan pas banget di titik tokonya, Mm-mm. kadang kita nggak tahu. Oh. Maksudnya kalau nggak ada pelangnya, ini benar nggak ya namanya toko A gitu? Nah. Benar nggak ya? Karena mah kita ragu masuk kayak gitu. Mm-mm. Betul. Takut kita salah gitu. Itu doang sih. Tapi salesman itu selain ngorder itu nagih juga berarti. Nagih juga. Nagih betul, juga. iya. Ada. Garansi ada garansi nggak itu toko begitu? Kalau garansi sih, Apa sistem kepercayaan, win-win solution? ya betul ada. Toko sistem. butuh, kamu suplai, kamu dapat omset, dapat insentif itu jatuhnya ya? Iya betul. betul. Oke, nggak kayak bank kita mau minjem 10 juta harus pakai BPKB. Ya harus ada syaratnya gitu. Oh, Nggak ada. syaratnya. Ini nggak ada ya, Nggak toko ada yang sama nggak ada sekali. Iya. MOU perjanjian Betul, apapun nggak gitu ada ya. perjanjian. Yang penting mah toko itu mau aja Hmm. mengambil produk kita gitu. Jadi yang nentuin toko itu bisa order, bisa kasih
kredit itu di kamu atau level kamu lagi, atasnya lagi? Di level saya lagi. Di Oh, level berarti atas saya. analisa di kamu ya, Iya, kamu betul. meyakinkan. Meyakinkan. Meyakinkan ke supervisor lah, atau Iya, betul, apa leader supervisor. namanya? Supervisor. Supervisor. Iya. Meyakinkan bahwa oh ini ada toko nih, gede, Bagus. gitu. bagus. Iya. Oh, oke. Kalau sales kan hanya sebagai jembatan doang. Jembatan gitu ya? Sebagai jembatan kita hanya ngasih tahu doang gitu. Kalau Usulannya. kalau om ini bawa barang kah? Enggak bawa barang. Kita sistemnya order dulu, take yang order lah gitu. Taruh yang order, Take ya. yang order. Jadi order dicatat, Dicatat. nanti yang ngirim besok, Besok ada lagi pengirimannya. pengiriman lagi. Iya. Oh, gitu. Oke, oke. Berapa tahun di tempat yang terakhir ini, yang saat ini aktif? Sekarang sudah 3 tahun. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Panjang, lama juga ya. Betah berarti itu. Ya karena kebutuhan tadi. Betah terpaksa Pak karena gajinya. Ya terpaksa juga ada. Boleh Gaji kasih juga ada gitu. bocoran nggak om? Gajinya berapa sih? Ada lah segitu pokoknya. Kalau Enggak, gaji. tapi kalau Cukup buat gaji beli kambing Iya, lah ya. beli kambing mah cukup. Tapi nggak makan. tapi UMR lah ya, standar UMR pemerintah ya. Iya standar. Pastinya. Yang pastinya. Tunjangan-tunjangan pasti dapat juga lah ya. Dapat juga, Apalagi tunjangan. kita kerja di lapangan ya. Pasti asuransi kecelakaan pun pasti harusnya Ada, perusahaan pasti harusnya ngerti lah. Kalau Bang Aap udah berapa tahun? Saya baru setahunan lebih, Bu. Ini baru mau tanda tangan kontrak lagi ya, Dun? Iya. Saya bareng sama dia. Kan kalau sistem kita. Oh, ini satu kantor berarti? Satu kantor. Satu perusahaan ya? Iya. Kebetulan ini juga musuh saya. Musuh apa nih? Saya kembali oh, hebat dong. Makanya ini kayak sengaja banget ini. Ini request kreatif. Kenapa nih musuh Oh, iya. apa nih? Musuh dalam Rebutan toko Iya. atau apa ini? Bukan alokasi. Alokasi. Alokasi karena produk-produknya yang cepat laku tapi Iya. di stok gudang itu terbatas gitu. Oh, Apalagi udah mau closing ya. Iya, Aduh. apalagi udah Terus gimana closing. cara ngadepin toko yang gimana ngorder gitu? Maksudnya pokoknya harus ada gitu. Gimana? sorry. Maksudnya Hmm. produk ini fast moving, dicari toko, tapi di gudang kamu nggak ada Nggak stoknya. ada sama sekali gitu. Terbatas. Terbatas, iya, terbatas. Jadi toko minta ke kamu nggak bisa ngasih Nggak bisa ngasih sesuai kemauan toko. sesuai kemauan iya, toko. iya. Oh, jadi tokonya taruh saya kebutuhannya setiap order nih 100 karton, ternyata kamu cuma bisa ngasih 10 gitu. 10, iya. Karena barang alokasi itu Alokasi tadi. harus bagi-bagi Harus biar dibagi. sama rata. Iya. Oh. Soalnya kalau kita oper juga itu ada denda, Pak. Ada dendanya Ada denda. juga. Didenda juga. Iya. Denda juga. Contohnya kesepakatan gimana? dari sebuah sales. Iya, kesepakatan sendiri bukan dari perusahaan sih. Oh, bukan dari Iya, perusahaan. dari kita sendiri. Oh, dari Komitmen. kalian-kalian Iya, sendiri. agar bikin tidak memakan alokasi gitu. kesepakatan. Iya, Oh, kesepakatan gitu. kita gitu. Biar apa? Ya biar Biar nggak oper. nggak oper gitu. Kalau udah ditentuin misalkan saya udah dapat 10 karton gitu. Heeh. Nggak mengambil jatah orang lain lagi. Nggak gitu. boleh jual di atas 10 karton Iya, berarti hari betul. itu. Iya. Nggak boleh. Oh. Lah, kan ada supervisor, peran supervisor apa? Ya supervisor kan perannya cuma membagikan alokasi doang. Oh. Sisanya kan kita. Oke, didenda kalau Iya. lebih. Ya kalau lebih mah denda. Denda Uangnya dari buat kita juga. Iya, uangnya buat Oh kita-kita gitu, juga. buat Iya. makan-makan kali Buat ya. makan-makan juga. Oh ya nggak apa-apa sih, itu positif lah. Iya, positif. Jadi itu Biar nggak berebut ini. Iya, jadi benar itu tuh. berarti bisa dijadikan itu buat acuan kita biar kita nggak makan alokasi orang lain lah ya. Iya, betul. Jadi Saling ya, saling Saling, berbagi. iya. mungkin di satu situ, mungkin di lain itu biar nggak saling berantem juga. Nggak berantem juga. Kadang kalau nggak gitu mungkin berantem ya. Iya. Udah saya janji sama toko ternyata nggak dapat. Nah, nggak Tapi dapat. bagus loh ide seperti ini. Ini Siapa bagus. sih yang ide? Adakah? Oh, ini Tadi bagus tadinya? ini. Kalau ide dari kesepakatan sales sih, Pak. Kesempatan saya lah. Ya Semua sebenarnya saya, sih ya. pengalaman sebelumnya gitu. Tadinya nggak dialokasi, ya Semaunya itu. semaunya nginputnya gitu. Jadi Akhirnya pada berantem. iya jadi pada berantem. Ya gara-gara itu nih berantem kita berdua. Alokasi aja gara-gara alokasi Nih doang. untuk Tapi toko-toko berantem. ntar dulu, maaf nih saya bilang ke toko-toko nih, saya sampaikan nih toko-toko kita yang nonton. Nih, buat toko-toko ketika barang alokasi yang produknya fast moving lagi dicari, bener dicari, salesman itu sebenarnya serba salah. Serba salah. Posisinya di paling bawah, dia yang langsung ketemu dengan toko-toko, dengan owner-owner toko, ya. Dia lebih dari alokasi, didenda loh. Makanya solusinya ya bagi rata.
sesuai dengan channel ya mungkin ya. Sesuai Ya channel, kan? ya. Ya itu mungkin buat pesan-pesan sama toko-toko lah. Iya. Biar Ya, mereka bisa juga tahu, paham ya. jangan cuma saya udah minta 100 kok nggak dikasih 100, cuma dikasih 10 batal. Batal. Nah, Ada aja toko begitu, Pak. Ada Ada aja. aja. Banyak malahan ini gitu. kan kosnya jadinya kemana-mana. Tapi kan kalau kita ngasih apa namanya, ngasih tahu yang benar gitu, karena bawa barang itu alokasi juga, ya toko juga pasti paham sih. Tapi ada juga yang beberapa nggak paham gitu. Iya. Ngomongin toko, berapa toko kamu berapa? Satu yang Satu kamu hari? pegang gitu loh. Kalau Totalnya? untuk total sekarang 220 toko. 220 toko Iya. tuh tiap sebulan sekali dikunjungin. Sebulan sekali kunjungan. Apa mingguan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, ada yang mingguan juga. Berarti sehari ketemunya hampir 15-an ya? Apa 20 20? sekarang. 20 toko 20 toko dalam sehari. dalam sehari. Yang wajib kalian kunjungin tuh. Betul, wajib. Gampang itu mah. Kalau saya pribadi jalan satu toko satu, ya jam 12 kelar kayaknya. Iya. Makanya itu tadi Pak, kata saya apa? Lebih baik jadi salesman gitu kan. Kalau misalnya saya pernah tuh ada tetangga. Gimana? Tetangga nanya, "Emang sekarang kerja di mana?" Kata saya, "Keliling kan." "Apa jadi kurir?" katanya. "Enggak," kata saya. "Apa jadi sales?" Kata dia, "Mending jadi kurir lo," katanya. "Apa dapat budgetnya banyak gitu." Ibaratnya dapat income-nya itu lebih lah gitu. Kata saya, cuma saya nggak ngomong aja kalau misalnya kita ketutup insentif kan bisa lebih dari Kurir. iya dari kurir Mau itu. insentif. Iya, kalau dapat insentif. Kalau Ditambah dapat. kita kunjungannya kan nggak banyak, cuma 20. Tapi kalau misalnya kayak kurir kan, kalau misalnya kita mau dapat uang banyak itu harus bawa paketnya juga banyak juga. Kayak semacam 200 paket, 150 paket itu baru dapat ini apa? Uang lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma sedikit kan, pengen kerja nyantai bawa sedikit tapi pendapatannya juga Oke. ini juga kurang Oke, benar-benar. Ternyata benar ya yang diomong bahwa sales itu dipandang sebelah mata. Iya. Bahkan dibandingin lo sama kurir. Iya. Iya, Tapi nggak apa-apa sih. Iya. Kan emang sales itu nggak boleh sombong. Nggak Apa boleh yang sombong. disombongin? Iya. Orang yang kita bawa duit orang. Buat orang. Ngomong-ngomong mengenai sales, 1 bulan target berapa? Nah, ini dia yang saya setuju. Berapa? Sales itu Pasti ditarget. ya Pasti ditarget. pasti ya. nggak jauh dari target. Targetnya itu pasti ya target uang lah pastinya. Iya, target Penjualan ya. Target penjualan. Berapa sehari target up? 10 juta ada? Sehari Rata-rata saya ada target kamu? Sebulan dah. sebulan 1,9 tuh. Untuk 1.900.000. 1 miliar. 1,9 miliar. 9 miliar ya. Sebulan itu Sebulan. dari 120 toko. 220 toko. 220. Iya. 220 toko. Wow. Itu nggak beda tipis sekali sama Bang Doni ya? Beda Jauh, 200 juta doang. Beda 200-an juta. Lebih gedean 400 kayaknya. 200 kan saya Kalau Bang Joni 1,7. Oh iya. Oh, Nah, ini kan kayak gini nih mau berantem ini. 250 dong. Enggak, itu kok bisa beda-beda begitu? Karena apa namanya? Kontribusi, kontribusi toko. Kontribusi Iya, toko, ya. kontribusi toko. Iya sih, kan beda area. Beda area. Kadang ada yang Bang Doni megang area mana sekarang? Sekarang Balaraja Kresek Ronjo. Belaraja Kresek Ronjo. Bang Aap? Jadi kalau yang Padahal area kalau area lebih banyak dia ya, Pak ya? Ya lebih gede dia, sawahnya banyak kali Sawahnya sono. banyak, sawahnya doang tuh banyak. Iya. Saya cuma megang ini apa Raja Pasar Kemis. Raja Pasar Kemis Dua kan kecamatan padat doang. udah. Ada. Tapi daerah Balaraja, Kresek Ronjo itu juga progres untuk perumahan sih pasti. Iya. Karena dia kan kita udah ngelarinya ke sini. Pemerataan ya. Ya. Rajek Pasar Kemis sudah penuh. Udah padat. Iya, ya itu prospek sih nanti. Iya, Kresek Ronjo. Tapi luar biasa targetnya ya. MM-an loh. Ya, MM-an. Dirimu Berarti gaji UMR itu nggak berapa persen dari target kalian ya? Nah, ini ngomongin target, katanya kata tim kreatif kita nih, kalian tuh target itu nggak usah dipikirin, katanya pasti kita lampaui terus katanya Iya. tiap bulan ini. Oke, tadi bahas target. Kunjungan tiap hari udah kita bahas. Nah, Nah, nih, kemarin ada kan salah satu narasumber dari kita. Katanya nih, Apa tuh? suka ada kalau ke warung teh mual kaceng gitu. Mual kaceng. Ya, suka Berarti kayak itu gitu. tokonya orang Sunda dan bukan orang Keronjo. Mungkin ya, kalau om-om kan agak-agak lumayan
agak Kayaknya nih kalau pandangan Ngaruh saya nggak sih? kayaknya nggak pernah ditolak nih kalau muka-muka Mungkin, gini. coba kita kulik-kulik dulu. Kalau ini dia pandai bercerita Nggak ada dan yang bersandiwara. Barangkali ditawarin anaknya kan ganteng. Enggak. Suka gitu nggak? Enggak juga sih kalau itu. Sebenarnya kalau toko mau nggak order itu sebenarnya tergantung produknya sih. Tergantung oke. produk yang kita bawa. Oh berarti beda sama narasumber Iya. kemarin. Kalau kemarin katanya produk apapun kalau kitanya Hopeng sama Hopeng toko. Matok katanya mau gitu loh. Kalau Hopeng kan kita udah kenal dekat. Iya Gitu, iya udah kenal beda ya. dekat. Iya, Tapi beda. emang acuannya ya ketika produk itu dicari ya kita akan diterima toko lah ya. Terima gitu toko ya. mau dia salesnya burik ya kayak. Berarti nggak ngaruh ya? Berarti Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Dia teguh. Tapi ini pendukung tetap lah, maksudnya pendukung buat capai target dengan ya muka karisma. Ya ada plusnya. Ya. Ada plus ya. ada. Emang sih Ada. kalau dilihat nih lumayan nih Bun. Udah Kebetulan- punya, jangan udah punya. Apa Udah tuh? punya dong. Udah punya. punya. Barangkali mau Ya makanya nambah. tadi dia mau nambah. Nambah gini. anak. Nambah anak. Nambah anak. Ya, Ingat nggak apa-apa. istri. Kita doain lah kalau anak Nih, mah. kan rutinitas sebagai sales kan padat ya Om. Kalian Hmm. punya hobi nggak sih di lain itu? Nah, padat. Hobi. Sales kan kata kemarin narasumber sales itu berangkat pagi, pulang malam. Ya kayak Bang Toyib katanya. Ya kan? Kadang anak nyampe lupa ini. Oh, Ya. apa ayah katanya. Gimana itu untuk menyikapi hobi kamu? Mungkin ada hobi nggak nih? Hobi Kalau saya sih ada hobi. Ada hobi. Ya, terutama sih bola. bola. Iya, bola. Bola lapangan gede, Mini soccer futsal juga. mini soccer sama Iya. futsal ya. Iya. Ya biasa itu. Biasanya Hobi itu. rata-rata ya. Suka Rata-rata. jadi masalah nggak dalam rumah tangga? Alhamdulillah sih istri mendukung. Mendukung. Iya, kalau hobi selagi kita nggak menduakan wanita juga ya Nah, tetap didukung. ini yang Garis saya bawahi, setuju. garis bawahi. Garis bawahi. Berarti apapun kerjaannya, ya apapun kerjanya, berapapun pendapatannya, selama itu demi keluarga, bagus. Bagus, iya. Yang Ya. penting mah kita tahu waktu gitu. Ya, tahu waktu. benar. Bagi waktu. Tapi selalu ikut istri. Selalu ikut. Kalau pas ini contoh jadwal mini soccer nih, ikut. Ikut terus. Wah, Iya. sepertinya. Kalau Pak, hobinya apa nih Pak? Sama main bola, Pak. Sama. Alah, nggak boleh nih. Nggak boleh terus. Bukannya nggak boleh dong. Jadi gua itu apa namanya? Lebih Gimana? lebih nggak enak. Lebih nggak enak gimana? Ditambah kan anak istri di rumah sendirian kan, iya. nggak ada ini. Jadi apalagi gue pulangnya jauh, kalau misalnya ikut mini soccer habis kerja itu Pak. Iya. Misalnya kan kayak anak-anak ngadain acara nih mini socceran habis kerja jam 7 malam gitu, Ya. apa jam 8. Saya jarang ikut Bukan karena jarang ikut, nggak pernah ikut bola sekarang. pernah Oh, sekali. pernah. Sekalinya ikut Nggak hujan. apa-apa. Sekalinya Nggak ikut Iya, hujan. Bang, apa-apa. mungkin case-nya kan beda. Iya. Punya anak ya. Anak Iya, emang udah karena- gede anak. Anak baru umuran 1 tahun lebih. Ya benar Bang Doni, Oh, satu iya. tahunnya kasihan lah istri Oh, iya. ditinggal-tinggal. Soalnya kalau besok nih ada jadwal hari Minggu tuh baru saya main bola Pak. Kalau udah libur Tapi ikut. ikut. Kalau anak istri enggak. Oh enggak. Tinggal. Oh minggu paginya. Minggu sore. Oh, minggu sorenya. Jadi intinya siang dong. Iya. Kalau Iya. kalau hari biasa baru ya bener Hari lah. biasa. Kalau main mini soccer jam 8, selesai jam 10, nyampe rumah jam berapa? tidur, Iya, Udah tidur. karena jauh tadi. Iya. Iya. Ya, mungkin nanti ada saatnya juga kamu down ketika kamu Iya. punya Iya. anak. Gitu. Ada Ya. cerita lucu nggak sih kalian sama atasan mungkin? Coba. Kadang ini ya bener-bener. Ini pertanyaan bagus nih, Bun. Kadang ada gini. Enggak, Belum apa-apa dia udah ketawa. Ada masalah apa Don? enggak menyikapi ketika kita beda pendapat sama atasan. Contoh kita maunya begini, atasan maunya yang ini gitu loh. Atau atasan minta segini angkanya tapi menurut logikamu nggak mungkin, gimana cara ngejarnya gitu kan? Kadang ada begitu. Kalau saya sih sama atasan tuh yang paling keinget ya Pak ya. Ah. Dan mungkin sama anak-anak tuh masih sering dibahas itu. Apa tuh? Apa? Itu soal apa? Lu nggak apa-apa sebutin. Soal ini doang Pak, masalah telepon. Terus diapain? Jadi kalau saya tuh sering kalau misalnya bukan ini ya Pak, kalau misalnya lagi mau sholat zuhur sholat asar gitu. Di silent. Di silent. Nah, itu saya sering lupa dideringin lagi itu Oh, HP. dibalikin ke mode dering lagi Iya, lupa. sering banget udah kebiasaan mungkin. Ya, tapi emang
lu nya terkenal kayak gitu sih, susah dihubungi. Iya, susah Mungkin kalau lagi di motor emang Iya, susah iya. dibawa. Kalau kan HP di kantong, tapi kalau digeterin sebenarnya kita denger dong Iya, naik motor denger, HP getar artinya itu. denger gitu. Terus pernah lucunya apa? Kenapa itu? Dengan Itu HP itu. Saya sampai apa namanya pulang malam ceritanya Bu, dari toko itu sekitar jam 6:30 lah ya. Itu kan tokonya toko lumayan ngaret lah. Iya. 6:30. Nah itu atasan mau minta Laporan. ada apa toko Report. cash. Oh, toko Ya, cash. toko bermasalah masalah faktur, minta difotoin ke saya Iya. fakturnya. Fakturnya di bawah kamu. Di bawah saya. Iya. Terus diteleponin kan saya beberapa kali nggak ini, terus anaknya juga suruh nyari apa Teman-teman kamu. iya suruh aktifin HP gitu Bu. Iya, Waduh. sampai saya pas buka HP habis sholat maghrib, buset kata saya, aduh ini udah masalah besar ini. Udah masalah besar kata saya, udah Gara-gara gak diangkat. gara-gara nggak diangkat. Sampai dicariin temen-temennya. Iya, sampai dicariin Masalahnya semuanya kena. Semuanya kena. Semuanya karena itu gara-gara saya, anak-anak itu marah ke saya juga. Lu katanya dicariin ini tuh. Udahlah kata saya. Habis itu saya buka HP, saya balas WA supervisor saya. Habis itu saya makan, nggak pusing-pusing. Posting ke anak-anak. Udahlah kata saya, daripada pusing saya perut lapar. Mending makan, udah kelar. Padahal besoknya itu udah Besoknya ditungguin ketemu, loh. kan? Besoknya udah ditungguin sama anak-anak ini, pasti siap, sungkeman lagi. Gimana? Gimana maksudnya? Soalnya saya Contohin. pernah Bu itu sebelumnya juga udah sering lah ya bikin masalah gitu. Udah saya termasuk orang baru selesai terus apa namanya sering bikin masalah. Pokoknya banyak lah. Iya. Tapi kesini alhamdulillah saya apa sih namanya berkat apa masalah kayak gitu bisa lebih efektif lah gitu kerja. Belajar dari pengalaman lah Kak, ya. Belajar dari pengalaman ya. Tapi emang gitu sih, Ap. Kadang kalau pimpinan itu nggak mau tahu kita di mana tempatnya, mau lagi di toilet, mau di masjid, ketika urgent ya. Iya. Sebentar. Pengen Setelah kamu ketemu dan sungkem itu masalah selesai, tah? Masalah selesai ya. Betul. Ada apa dengan kamu? Saya pagi-pagi Bu, aduh itu udah datang telat, terus semalamnya habis bikin masalah ya, nggak taunya itu anak-anak udah nyiapin video buat rekam saya. Oh, karena ini biang masalah tapi sungkem selesai. Iya. Jadi Pas videoin. saya dateng aja, anak-anak udah pada diem, Tapi- saya ngajain. Tapi nggak lanjut itu, atasan kamu nggak lanjut. Nggak lanjut alhamdulillah. Oh, berarti itu langsung tipe atasan yang setelah selesai ya udah. kelar. Iya. Ya dalam hati kami tuh kan satu Ada meja iri nih, nggak, satu Om? Ada iri nggak? Enggak ada iri sih, Oh, nggak sebenarnya ada. nggak ada iri. Cuman pas habis sungkep itu, lah kok gitu doang, nggak marah-marah. Itu Iya, orang pikirannya kisokan, gitu orang doang. kelebihan orang kisokan. Kepikiran terus berarti. Contohin ya berarti. Contohin. Anak-anak belum ada yang bisa itu. Soalnya supervisornya udah keburu keluar. Mutasi. Aduh, maafin dulu. Berarti bener ya? Aduh, ya Rabbi. Balik lewat mana ya, Don? Nggak apa-apa itu buat pengalaman kamu berarti, Ap. Ya semuanya Betul, mungkin Pak. ketika kita lagi butuh ternyata yang kita butuhin nggak respon mungkin semua juga kesel ya. Kesel. Kadang kita sama bini juga kita telepon nyampe 6 kali, gak dia kan lagi ngapain, ternyata lagi mandi. Iya. Gitu. Tapi saya benar-benar ngerasa terbentuk gitu di jadi salesman itu semenjak pimpinan beliau gitu, Bu. Iya. Ya emang misalnya kayak orangnya sering marah-marah ke saya, terus ibaratnya sering negur saya lah. Kalau saya mah dengar anak-anak ngomong ini tuh lu biang masalah ini tuh, saya mah udahlah ya jalanin aja apa orang itu pelajaran buat saya sendiri gitu. Yang penting tunjukin bahwa kita Iya. mau kerja aja. Dan satu, mungkin dunia sales tuh jauhi apa namanya bahasa fraud lah. Perilaku Iya. kita fraud itu jauhi. Oh, jaga nama baik sendiri. Ya, nama baik kalian sebagai salesman, karena dunia sales itu sempit. Ngeling kan. Ketika kalian di sini udah cacat, mau pindah lagi, itu akan ngeling. Agak ngeling. Perusahaan ini akan nanya, bagus nggak orangnya? Oh, Bagus ternyata nggak? cacat, nggak bakalan diterima. Nggak bakalan diterima. Apalagi cacatnya itu
fraud. Fraud. Kalau absensi mungkin masih aman lah. Masih aman. Ditanya, Bang Doni, Pak, ini ada Pak Doni nih mau ngelamar di perusahaan saya. Gimana dia? Oh, dia mah bagus, cuman absensinya jelek. Suka datang telat, wajar. Wajar. Kalau salesman datang telat wajar karena pulangnya juga malam kan. Iya. Itu loh. Tapi ngomongin pulang. Sebenarnya kalian bisa nggak kerja cepat biar pulangnya cepat? Ini biar semua tahu nih, istri-istri para sales nih. Sebenarnya bisa nggak apa emang disengaja lama-lama nongkrong di kantin, di warung sambil ngerokok biar nunggu kerjaan rumah beres atau gimana? Kalau menurut saya sih, Gimana update? menurut saya itu tergantung tokonya, Pak. Oh, Karena- tergantung rutenya. Iya, tergantung rutenya. Karena ada toko misalnya kayak apa sih harus dicek stok kan. Apalagi kan saya ada satu toko Pareto yang harus diceknya 2 toko itu. Itu ngecek 2 toko kisaran butuh waktu 1,5 jam kalau nggak 2 jaman. Di toko itu doang bisa 2 jam. Iya. Jadi bisa pulang malam kalau misalnya pulang dari toko itu. Berarti tergantung Tergantung rute. ya. Belum lagi ngitung duitnya kan. Iya. Nah, menyangkut duit nih. Kalian kan bawa-bawa duit ya. Terlena nggak sih kadang-kadang? Kalau alhamdulillah sih udah enggak. Tadinya? Udah enggak. Tadinya ya terlena. Oh gitu. Tapi karena mikir teman-teman sebelumnya udah pernah kena masuk penjara gitu. Jadi takut. Jadi Oh. ingat keluarga juga gitu. Oh iya, Emang pas. ada juga. ya? Ada juga Ada ya? kebanyakan gitu. Ya pasti perusahaan pasti dia akan hubungannya sama polisi lah. Iya, udah pasti sama polisi. Oke. Itu bukan dilihat dari nominal, Bu. Itu pokoknya kalau udah fraud mau 1.000 atau 2.000, kalau Langsung. yang namanya fraud langsung. Langsung. Ya fraud itu menggelapkan uang perusahaan intinya ya. Iya. Contoh uang perusahaan kalian pakai gitu ya, itu namanya fraud lah ya. Iya. Makanya janganlah, amit-amit lah, karena sempit dunia sales. Seperti yang saya katakan tadi. Banyak godaan di dunia sales itu. Ya, Apa sih godaan? ya Selain uang. Oh, selain uang. Yang lihat cewek lah sih sebenarnya. Kan kita kan di jalan gitu. Oh, Iya. ya gitu doang Banyak sih. harus Ya, dilihat cuman ya, pandangan dilihat. doang gitu. Ya, tapi selalu Nggak sampai ingat hati. keluarga. Nggak sampai hati. Iya. Iya. Jangan sampai Normal kalau Normal, lelaki kan normal gitu. Ya, betul. Godaan Sepakat gitu saya doang nih. sih. Berarti semua pekerjaan apapun jangan sampai tergoda oleh wanita. Ya, Wanita lah. ya itu kan udah ada ceritanya. Ada karir akan jatuh ketika kita. Makanya hati-hati. Aduh, ngopi dulu Ap, nggak apa-apa Ap. Kita ngopi dulu. Break, Bener. break. Merokok boleh, Pak? Jangan kita. Berarti saya bisa simpulkan ya, kenang-kenangan Bang Aap itu yang sungkem tadi ya. Untung atasannya udah nggak ada. Tapi sebenarnya saya lebih apa ya? Nggak usah dibahas lah, Nggak usah dibahas. nggak bagus. Hampir aja. Nggak bagus. Ya, Banyak yang pelajaran, Bu. Ya, yang penting kita bisa menempatkan posisi kita dimanapun kita. Kalau kita seperti emas ya akan terlihat emas. Ya, Ya, betul. nggak usah nyari. Mau siapapun atasannya, Ya. tunjukkan passion Ya. dia. Nah makanya tim kreatif kan undang kalian karena apa ya? Katanya target selalu dilampaui, insentif selalu Dapat. dapat. Nah ini saya pengen tahu nih. Nggak apa-apa kita sebutin. Karena apa? Ini buat buka pola pikir orang-orang yang memandang kita itu sebelah mata. Ya tadi makanya Bisa dikatakan dibandingin rendah. kan sama Ya. tukang parkir. Insentif, Ini, Pak. insentif itu bulanan atau tahunan saya? Bulanan ya. Bulanan. Bulanan. Bareng gaji gitu. Barang gaji ya. Bareng gaji. Semuanya barang gaji. Mau dia transport, Uang Ah, makan. uang insentif, uang makan ya tetap barang gaji. Maksimal. Boleh tahu nggak sih di angka berapa? Maksimal insentif kalian dapat berapa? Ya untuk Untuk Apalah. capai semua Maaf nih rata-rata Pernah lah per paling bulan. tinggi Ah, gitu. paling tinggi Pernah lah, paling berapa? Ini tinggi. maksudnya biar para istri juga tahu bahwa kita ada insentif gitu loh. Iya. paling tinggi itu di angka 3,8, Bu. Tiga Insentif aja. Insentif juta aja, 800. Berarti kalau sama dapatlah 8-an ya. 10 lebih lah, 10 ya. 10. 10 enggak nyampe 10 Ditambah lebih. uang transport, uang Iya. makan. Bener Oh ya? Berarti transport, rata-rata- uang makan itu digabung jadi satu. Jadi Iya. satu. Berarti Nggak tiap kamu jalan dikasih uang bensin nggak? Enggak. Oh. berarti benar rata-rata 9 ya. Sembilan lah ya. Iya, Sembilan. rata-rata 9. Ya, Melampuin Worth it lah, bagus inilah itu. melampuin Kang Kurir. enggak lah. Kang Kurir juga punya target. Iya. punya Ya, tapi itu kan penghasilan. juga banyak syaratnya juga sih Iya. kalau untuk dapat insentif itu.
Rada-rada dibilang gampang juga gampang, dibilang susah juga susah. Karena dibilang gampang tadi karena terbentur, misalkan barang laku itu barangnya banyak gitu, itu bisa kita lampaui. Tapi kalau barang dibatasin, ya kita juga susah, Ya, susah untuk buat ngepus ngepus, ya. produk-produk lainnya gitu. Harusnya produk-produk itu ya seperti barang-barang laku itu dibanyakan di gudangnya aja gitu, biar kita sebagai sales itu Ya, kadang dibagi gitu. pikiran kalian kan beda sama yang punya pabrik Nah mungkin. itu kita juga nggak tahu itu. Iya, Makanya problemnya di mana? Karena kalau Problemnya di mana? kalau pikiran kita sebagai orang bawah, ketika lagi laku ya kita banyakin Iya, itu kan. banyakin. Tapi pikiran orang marketing atasnya mungkin beda. Nah, kita itu pengennya tahu apa ya? Kenapa Kendalanya ya? apa gitu? Itu sering dipertanyakan oleh toko. Iya, Oke. sering Iya. banget Berarti kayak kalian gitu. harus tahu semuanya ya. Iya, jadi itu apakah karena bahannya ataukah apa namanya barangnya gimana gitu, lebih Iya, susah lebih- gitu. Lebih enak ngejelasin ke tokonya. Iya, lebih enak ngejelasin ke tokonya. Jadi kalau toko ngomong begitu, itu kenapa sih barangnya susah terus? Aduh, nggak tahu Bu ya. Kayak mana ya? Mungkin barangnya gitu yang lagi susah gitu. Oke. Ya gitu Bahan doang sih. bakunya. Luar biasa, nggak terasa obrolan kita hampir menginjak berapa menit nih? 45 menit. Nyampe keringetan. Ya udah mau nyampe proses statement. Mungkin dari obrolan kali ini yaitu dengan narasumber Bang Doni dan Bang Aap bisa kita simpulkan bahwa jiwa salesman yang berkarisma itu bisa menjadi penunjang untuk mencapai sebuah target. Ya, mungkin skincare-nya yang harus dimahalin. Tapi bukan itu, intinya bukan itu. Poinnya bukan di situ. Poinnya ya tetap satu, ya kerja dimanapun kita harus jujur. Ya mau jadi sales, mau jadi apa, selama kita mau jujur dan berkorban demi keluarga, yang nggak neko-neko, ya gaji istri tahu, insentif istri tahu, insya Allah kita akan nyaman. Oke, terima kasih Bang Doni atas waktunya. Ya, makasih, Pak. Sehat-sehat terus, ya tetap semangat menjalani dunia sales, ya. Intinya jangan malu, Bang Doni ya. Terima Ya, kasih Pak. Bang Doni. Pak. Bang Aap juga ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Aap ya.